Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Pemerintah Indonesia membuktikan keseriusannya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu pembuktian itu digaungkan melalui konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Mei lalu. Sebagai tuan rumah, Indonesia mantap mengusung isu pemberantasan perdagangan orang, khususnya yang berbasis daring atau online scams. Presiden Joko Widodo jelang perhelatan KTT bahkan menyebut isu kejahatan berat ini harus selalu menjadi perhatian utama negara-negara kawasan karena korban perdagangan orang kebanyakan adalah rakyat ASEAN dan sebagian besarnya yakni warga negara Indonesia. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Komitmen pemerintah Indonesia itu disambut baik oleh para pemimpin negara anggota ASEAN. Mereka sepakat perlindungan pekerja migran dan korban TPPO perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat peningkatan kasus disebabkan juga oleh pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang salah. Dari kesepakatan itu, kemudian lahirlah deklarasi tentang pemberantasan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi. Deklarasi ini menekankan pentingnya sinergi berbagai mekanisme, modalitas, dan komitmen untuk menangani dan mencegah perdagangan orang. Selain itu, juga untuk menyamakan frekuensi dari masing-masing negara. Merespon isu itu, Singapura sebagai salah satu negara tetangga terdekat dengan Indonesia dan salah satu negara dengan jumlah kunjungan WNI terbanyak setiap tahunnya, menyatakan mendukung penuh upaya pemberantasan TPPO. Tak hanya dengan Indonesia saja, Singapura juga siap bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dan negara lain di dunia. Pernyataan ini disampaikan oleh Second Minister for Foreign Affairs, Maliki Osman, di kantor Kementerian Luar Negeri Singapura pada Rabu 5 Juli. There's also the rule of international law that we have to abide by, right? And so we need to work together as neighbors because borders may be porous. In Singapore, we are surrounded by water, so not that bad. But some countries, they have land borders that they share. And because they have land borders, then this is the porosity that may open the possibilities of these things happening. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Mei 2022, terdapat 46,56 ribu pekerja migran Indonesia, PMI, mendapatkan penempatan kerja di luar negeri. Dengan rincian 22,47 ribu PMI bekerja di sektor formal dan 24,9 ribu bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut, Singapura menempati urutan ketiga dengan jumlah 2,39 ribu pekerja atau 5,14%. Sedangkan di urutan pertama ada Hong Kong sebagai negara favorit tujuan PMI, yakni mencapai 19,75 ribu pekerja atau 42,41%. Diikuti Taiwan dengan jumlah mencapai 12,95 ribu pekerja atau 27,81%. Di urutan keempat ada Jepang dengan jumlah 2,36 ribu pekerja atau 5,07%. Dan di posisi kelima ada Korea Selatan dengan jumlah 2,9 ribu pekerja atau 4,48%. Kemudian diikuti oleh Arab Saudi, Italia,
Turki, dan Polandia masing-masing di urutan ke-6, 7, 8, dan 9. Sementara PMI di Kamboja tercatat hanya 1 pekerja selama 5 bulan pertama tahun 2022. Presiden Joko Widodo bahkan dengan tegas memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tak segan menyikat backingan atau oknum yang melindungi para pelaku perdagangan orang. Menurut Presiden, oknum-oknum tersebutlah yang membuat sistem birokrasi dalam penyelesaian kasus-kasus TPPO menjadi terhambat. Dari Singapura, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan.